Oke, sahabat, kain sutra dihasilkan dari pengolahan serat yang terdapat pada kepompong ulat sutra dari spesies Bombyx mori. Spesies ini memiliki ulat yang menghasilkan kepompong atau pupa sutra saat ulat dari spesies ini bermetamorfosis menjadi ngengat dewasa. Kemudian, ulat sutra adalah hewan yang memiliki siklus hidup berupa metamorfosis sempurna, yaitu memiliki fase-fase berupa telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, dan dewasa. Selanjutnya, serat ini digunakan sebagai bahan kain sutra sejak ribuan tahun lalu. Ulat sutra ini secara tradisional diberi makan dengan daun murbei sehingga menghasilkan serat sutra berkualitas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Kembali lagi di channel Bang Arta Galunggung. Kali ini kita sedang jalan-jalan di salah satu tempat. Ini merupakan Kampung Cipanjang, Desa Cipondo, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Kita sedang ada di sebuah tempat, itu namanya GP Sutra. Dan kali ini telah hadir pemilik dari GP Sutra yang begitu luar biasa. Sebelumnya kita kenalan dulu. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Namanya siapa Teh? Mohon maaf. Ratnawati. Teh Ratnawati. Iya. Alhamdulillah Teh Ratnawati ini salah satu dari pemilik Iya. GP Sutra. Iya. Luar biasa sekali. Teh Ratna, mohon izin saya di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja Teh. Iya. Kalau untuk GP Sutra sendiri mulai terbentuk dari tahun berapa Teh? Kalau kita berdirinya masih baru sebetulnya, baru ada 4 tahun di tahun 2019 kalau mulai secara keseluruhan. Tapi kalau sebagian-sebagian udah dari lama, mungkin beberapa tahun yang lalu, tapi berdirinya ada semua bahan, alat, ataupun mungkin galeri di tahun 2019. 2019. Mungkin sahabat-sahabat juga penasaran GP Sutra itu apa sih? Kita kan belum menceritakan nih ya Teh ya. Iya. Kalau GP Sutra itu dia bergelut dalam bidang apa Teh? Kami ada di produksi kain sutra sebetulnya, tapi ada di hulu sampai hilir, mulai dari budidaya ulat sutra sampai dengan pembuatan benang sutra sampai ke kain, bahkan mungkin pakaian. Oke. Iya. Kalau untuk jenis-jenisnya apakah ada beberapa jenis atau cuma satu jenis aja Teh? Ada beberapa jenis. Kalau kain ada seperti ada di sini. Ini kain sutra bulu Sutra maksudnya, bulu, ya, karena ya. ini berbulu. Betul. Ya, ada juga kain sutra sulam namanya. Kalau sulam oleh pengerjaan lebih rumit, pakai tangan, dimasukin satu persatu ke benangnya. Ada juga namanya batik, jadi batik sutra. Oke. Ada yang dari kain polosan, ada juga yang dari kain sulam di batik. Di batik, gitu. oke. Iya. Kalau untuk prosesnya mungkin Teh bisa Iya. digambarkan secara sederhana aja mungkin Teh Iya. ya, supaya mungkin sahabat-sahabat juga penasaran nih cara-caranya seperti apa. Untuk yang pertama itu kita dari telur yang akan ditetaskan menjadi ulat kecil. Di sini ulat kecil dikasih pakan sampai jadi ulat besar, lalu jadi kokon atau kepompong, lalu pupanya dimatikan, direbus, kita pintal jadi benang sutra memakai mesin reling. Di situ baru kita tenun supaya dapat menjadi kain. Kain, ada selendang, ataupun mungkin akhirnya bisa jadi pakaian juga. Oke. Ya. Kalau untuk pengerjaannya, kalau misalkan dari benang aja Teh ya, karena kalau misalkan dari mulai kita membudidayakan ulat itu lumayan agak lama juga. Dari benang sampai dengan jadi kain itu berapa lama Teh? Ya. Biasanya kalau dari benang, karena kita juga harus naikin dulu ke boomnya, harus masukin dulu ke sisir, itu biasanya 1-2 minggu untuk persiapan sebelum ke nanun. Kalau nanunnya itu justru lebih singkat. Kalau yang sudah ahli pengerjaan kain bulu bisa 1 hari, 1-2 hari.
Bahkan kalau yang sudah ahli mungkin bisa menghasilkan 2 potong. Satu potong kain bulu sutra itu panjangnya 2,10 meter, tapi untuk saat ini dikembangkan menjadi 2,5 meter, 2,5 meter atau mungkin lebih kalau ingin yang bikin apa namanya gamis atau misalkan dress gitu bisa ke 3 meter atau 3,5 meter tergantung yang pesan. Oke, Ya. berarti kalau diakumulasikan itu Ya. kurang lebih 1 minggu mungkin. Ya, itu untuk bulu. Tapi kalau untuk sulam itu lebih lama lagi karena sulam biasanya lebih teliti pengerjaannya. Oke. Bisa sampai ke 5 atau 7 hari. 7 hari minggu. untuk. Oke, berarti Ya. kurang lebih dari proses benang sampai ke kain itu kalau untuk sulam kurang lebih 2 mingguan mungkin teh ya. Nah, kalau dari awal pengerjaan mesin. Ya. Kalau mesinnya sudah ready ya bisa 1-2 hari. 1-2 hari. Oke. Teteh, kalau misalkan untuk jenis nih, untuk jenis sutra ini kan lokal ya, lokal. Apakah dia itu punya kelebihan dibandingkan dengan sutra-sutra? Kalau saya pernah dengar juga kan ada juga sutra dari Cina dan lain sebagainya. Betul. Itu kelebihannya seperti apa sih Teh? Jadi sebetulnya dengan tidak mengecilkan arti yang lain betul. mungkin. Kalau sutra lokal itu dalam artian secara alami. Nah, karena kita ada telur ulatnya jadi ulat terus jadi kepompong, jadi benang jadi kain. Nah, jadi dia dikasih pakannya alami. Jadi namanya sutra lokal. Jadi kita membudayakan itu sutra lokalnya sebetulnya. Tapi karena pangsa pasarnya juga ada permintaan mungkin dari harga lebih rendah ataupun mungkin karena tersedia banyaknya juga sutra Cina, kita juga menyediakan sutra Cina. Yang kelebihannya kalau sutra lokal itu pada saat dipakai bisa dirasakan nanti lebih nyamannya, lebih lembutnya gitu. Kalau ingin tahu mungkin bisa membedakan. Berarti butik Teteh ini menjual juga sutra, bukan sutra lokal, sutra dari luar ya. Kalau untuk harga jual nih Teh, harga jual mungkin bisa ada bocoran sedikit ya Teh ya, antara sutra lokal minimal harga nih berapa? Kalau misalkan sutra yang dijual Teteh yang dari luar itu minimal harganya berapa Teh? Ya, kebetulan kalau dari kita selain kita juga memproduksi sendiri, kita juga menerima dari pengrajin-pengrajin yang lain. Ada yang menjual, jadi tergantung harga apakah kita produksi dari nol atau kita sudah terima hasil jadi. Jadi harga biasanya di kisaran 850 untuk kain sutra bulu. Sutra bulu itu lokal ya? Bukan, itu Cina. Oh, Cina. Bisa lebih tinggi kalau lokal. Nah, untuk yang sulam satu potongnya 2,5 meter, itu bisa di kisaran 1.500.000 sampai 2 ke atas juga ada, tergantung motif. Karena motif itu kan ada yang digambar dulu, kayak mungkin nanti bisa dilihat bentuknya seperti ada kupu-kupu, ada bunga, jadi tidak kaku gitu. Si motifnya itu bisa lebih mahal sebetulnya. Kalau untuk pemasaran sendiri Teh, Teteh sejauh ini sudah sampai mana nih untuk pemasarannya? Kalau pemasaran kebetulan pada saat itu juga menjelang COVID ya, jadi pemasaran biasanya kan di pameran-pameran. Jadi kita terbatas. Sekarang mulai lagi ada pameran yang terbuka. Kita sudah niatnya ikut, cuma pada saat kemarin terkena COVID itu yang datang ke sini dan juga ada online atau yang sudah tahu kita pesan secara Japri gitu bisa. Online-nya ada di toko, ada di Shopee, ada di Lazada ada. Kalau untuk daerahnya yang paling jauh yang di Indonesia paling nih? Jauh mungkin paling jauh hanya lintas pulau saja. Lintas pulau ya? Ya, belum ke luar negeri. Belum. Mudah-mudahan ya nanti di tahun sekarang setelah kita berkunjung nih dari Bank Arta Galunggung, ini pemasarannya semakin luas. Amin, gitu amin, ya. amin, ya. Teteh, Semoga. mungkin ini untuk mengambil kesimpulan atau misalkan pesan, kemudian ajakan Teteh nih karena sebagai pengrajin untuk kain sutra lokal, ini terutama ini orang Kabupaten Tasikmalaya nih boleh untuk diajak sama Teteh untuk bisa membeli sutra lokal dengan kualitas yang bagus.
Untuk masyarakat di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya, kami perkenalkan ada namanya GP Sutra. Di kami ada produk sutra lokal ataupun mungkin yang jenis lainnya. Silahkan datang ke kami dan untuk mencintai produk-produk lokal di kita untuk memajukan juga UMKM yang ada di Tasikmalaya dan sekitarnya. Dan juga kita memperkenalkan bahwa sutra di kita satu-satunya ada di Desa Cipondo, Kabupaten Tasikmalaya. Kalau di sekitaran kita tidak ada lagi di tempat lain. Oke, Gitu saja. baik. Terima kasih untuk Teh Ratna. Terima Ya, kasih. sama-sama. Mudah-mudahan waktunya apa namanya untuk butiknya semakin sukses. Amin. Terima kasih juga untuk Ya, waktunya. sama-sama. Kita sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Teteh. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, itulah perbincangan kita mengenai sutra. Ternyata Kabupaten Tasikmalaya memiliki juga pengrajin-pengrajin sutra dan kualitasnya sangat luar biasa. Untuk itu, ayo kita beli sutra lokal saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.